Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa idal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita melalui Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam naungan dan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat ibadah. Insyaallah, alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita. Yang mana hal yang penting, yang wajib, yang takut akan terlupakan, yang membuat sesuatu nilai besar menjadi rendah, adalah sesuatu yang diharapkan nilai ilmunya didapati oleh kita manusia. Nilai ilmu adalah nilai tertinggi di dalam beribadah. Sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu mardatul lahu wahlu. Beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan atau la tuqbalu, tidak diterima. Seperti apa yang dikatakan berilmu sampai tidak diterima. Untuk itu salah satu dari yang dimaksud beribadah wajib berilmu adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah sholat. Salah satu yang kita maksud ini adalah berupa sebuah tujuan, yang mana hakikat adalah salah satu wujud dari tujuan bertuhan. Hakikat adalah salah satu kodrat mutlak, menandakan Allah tidak bersekutu dengan apapun. Untuk yang memahami mengenai salah satu rukun atau salah satu rahasia,
Golongan rahasia dalam sholat ini salah satu adalah duduk. Duduk ini adalah suatu persoalan yang wajib dituntaskan. Persoalan yang sangat wajib kita tuntaskan, terutama pada duduk akhir yang kita kenal dengan tumbadil. Apa yang dikatakan tumbadil itu? Dalam hakikatnya tumbadil ini adalah salah satu kesempurnaan pembatalan zahir dan perwujudan batin. Pembatalan zahir, perwujudan batin. Dengan adanya suatu perubahan besar, rahasia yang terjadi di dalam duduk bertumbadil tadi, ini menjawab sebuah pemisahan kekuatan batil yang berfungsi di dalam sebuah sholat. Berpisahnya yang batil dalam sholat ini ditentukan oleh tumbadil tadi. Hakikat yang duduk itu siapa? Itu yang dikatakan dengan nabi atau batinku. Nah itu aku, bi itu batin dalam hukum hijaiyah. Dalam hakikat diri, hakikatnya Allah yang duduk berupa batin. Disinilah terjadi penyempurnaan yang sangat luar biasa. Penyempurnaan yang mana terjawabnya sebuah pertanyaan, kamu menghadap siapa? Mana diri yang menghadap kiblat? Mana diri yang menghadap Allah? Dalam tumbadil sudah dijelaskan bahwasanya a'budun alal ma'bud, hukum yang menyembah dan disembah terjadi dalam pembentukan Ka'bah dan Baitullah. Menghadap kepada sifat Ka'bah dengan tujuan mencapai Baitullah. Ini apa yang dimaksud Ka'bah dan Baitullah? Apakah kita harus membayangkan Ka'bah yang di Mekah? Dikhawatirkan Ka'bah di Mekah akan muncul berupa kotak bangunan. Ini yang akan membatalkan sholat. Nilai ilmu yang dimaksud di sini, Ka'bah yang mana, Baitullah yang mana? Apakah ada tempat ibadah yang hak di luar diri? Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau lihat? Kenapa tidak engkau rasakan? Dan kenapa tidak engkau ketahui? Dan kenapa tidak engkau pikirkan? La tubsirun. Maka kita akan melihat apa iya yang dikatakan Ka'bah Baitullah itu ada di luar diri. Yang kedua, apakah hakikat dari menghadap maghrib tidak punya maksud? Inilah yang dikatakan qabla mutu anta mutu, yang diringkup, yang dirangkum dalam wujud tumbadil, semacam sebuah keputusan. Sebuah keputusan dalam hak dan batil yang dilakukan oleh pernyataan diri batin dalam tumbadil. Jadi yang dikatakan apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah, kita akan melihat kepada apa yang dikatakan Qudsi Allah, apa yang dikatakan Ka'bah Baitullah yang sebagai kiblat. Tentunya
sebuah tempat Ka'bah yang bersifat i'tiqad. I'tiqad itu artinya apa? Tidak tersentuh dan sangat suci. Itu posisi Ka'bah, Baitullahnya seperti di apa dan di mana. Maka diperjelas oleh Rasulullah, bila aibin, ingat itu, wa bila mukhanin, bila aibin wa bila mukhanin, artinya dalam rongga dada manusia yang tidak tersentuh, dalam rongga dada manusia yang tidak tersentuh, atau dikatakan dengan i'tiqad. Inilah yang dikatakan dengan sebuah kiblat diri. Karena apabila kita sudah bertemu, pertama dengan diri batin yang duduk itu siapa? Yang kedua, dia duduk di mana dan dikunjungi oleh siapa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Allah datangi diri batinnya dalam memberikan pernyataan di situ. Maka kita harus menyadari bahwasanya tumbadil dalam masa duduk pada alam mahfuz, alam batin duduk pada diri batin, diri batin duduk dalam alam batin, maka kita sudah mendapatkan yang dikatakan sebuah makom. Mana yang dikatakan makom kiblat? Makom kiblat itu sudah mendapatkan Baitullah. Baitullah ini sama sebuah makom batin. Makom batin Baitullah wal bai'atullah yang disahkan oleh Allah. Disinilah yang dikatakan Ka'bah. Kita menuju alam batinnya Allah dengan diri batinnya Allah. Menuju alam batin Allah dengan diri batin Allah. Itulah tumbadil. Duduklah diri batinnya Allah dengan di dalam alam batinnya Allah. Maka ini yang disebut dengan bahasa awam, yaitu kiblat nyawa. Sudah duduk di dalam nyawa sendiri. Maka di dalam kekusukan duduk tadi, kenapa kita tidak boleh menggerakkan telunjuk lagi kalau sudah tahiyat akhir? Karena yang duduk di situ dengan syahadat wujud, ya, dengan syahadat wujudnya, kita akan melihat fungsi dari sebuah syahadat tadi, ya. Fungsi dari sebuah syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Fungsi daripada hijahiyah asyhadu dan wa asyhadu ini antara menyembah dengan yang disembah. Asyhadu dengan wa asyhadu, ya, asyhadu dengan wa asyhadu, artinya Allah dan diri dalam masa lenyap.
lenyapnya Allah dan masa diri kita, lenyap diri dalam Allah, lenyap Allah dalam diri. Inilah yang dikatakan ashadu wa ashadu, yang berhukum lenyap menjadi satu titik wujud. Di situ dikatakan titik wujud satu, maka tidak ada lagi tajalli apapun. Bahkan kodrat batin diri dinamakan Ibrahima, batin diri. Bi dengan ib itu beda dalam hukum hijaiyah. Dalam hal ini para jemaah sekalian, sangat penting sekali dan diwajibkan kalau perlu, wajib. Karena kalau tidak jelas kiblatmu, bagaimana kolbimu terbuka? Kolbi azalinya Allah, siri alal wasirun, rahasia itu ada dalam batin. Barulah terbuka kolbimu setelah tumbadilmu sempurna. Tapi kalau tumbadil kita belum sempurna, kolbi kita akan susah mendapatkan proses terbuka. Jadi pada jemaah sekalian, dengan kita melaksanakan jawaban yang ada di tumbadil terhadap sebuah kiblat, maka semua kebatilan sudah terlepas. Tingkat-tingkat kebatilan apa? Kiblat Ka'bah sudah berubah menjadi Kubah. Kiblat jasad sudah berubah menjadi diri. Kiblat diri sudah berubah menjadi rahasia. Proses penenggelaman pembatalan yang batil terlaksana keputusannya pada tumbadil. Makanya kodrat duduk dalam solat itu adalah kodrat ilmu. Nilainya adalah nilai ilmu. Pencapaiannya luar biasa, mendapatkan keuntungan kusuk. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Abqalala fil mu'min. Fa innahu, ingat, allazihum salatihim. Beruntung orang berilmu yang bisa kusuk dalam salat. Jadi sekarang kita sudah paham, insya Allah, kalau kita sudah mendapatkan kodrat tumbadil sebagai keputusan terhadap sebuah kiblat, maka kesempurnaan solat kita semakin terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mari kita laksanakan ibadah itu dengan baik dan selamat menikmati nikmat yang tidak akan bisa kita ungkapkan. Dan nikmat itulah yang menyuruh kita dan membuat kita ingin mendapatkan dan selalu ingin mendapatkan nikmat itu dengan tanpa ada alasan apapun. Nikmat yang besar adalah nikmat ilmu. Barakallahu karim, barakallahu ya karim, insyaallah. Alhamdulillah, bagi para jemaah hadirin dimanapun berada yang ingin mendapatkan tuntunan ilmu hakikat amal dan ibadah, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi. YouTube Buya Pasaman Timur akan berbagi
dan mendapatkan tuntunan belajar seminggu sekali melalui live Zoom meeting insyaallah. Silakan untuk melaksanakan pendaftaran dan pembayatan dan mendapatkan posisi belajar pada grup-grup jemaah yang telah disiapkan insyaallah. Dan kepada semua jemaah dan para hadirin dan hadirat dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat adanya tentang rahasia yang ada dalam makom duduk tumbadir tadi. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.